Oke, kita bertemu lagi pada sesi ketiga. Saya sudah memberikan pada kalian handout tentang split plot. Jadi di tangan kamu itu ada siapkannya handoutnya split plot, karena sangat berkaitan erat dengan apa yang saya jelaskan itu dengan handoutnya. Nah, kita kemarin sudah mempelajari tentang RAL, rak, dan perlakuan faktorial. Sekarang apa pula ini split plot? Sama yang namanya split itu berarti memisahkan, lalu ada plotnya. Kenapa menggunakan split plot? Kenapa nggak pakai RAL dan rak saja yang simple? Oke, ada perbedaan antara split plot dengan faktorial. Kemarin kita sudah membicarakan bahwa ada RAL dan ada rak. Nah, baik RAL maupun rak bisa digunakan untuk membuat dengan perlakuan faktorial. Jadi faktorial itu ada RAL faktorial atau rak faktorial. Bedanya kalau dengan menggunakan rak berarti kamu akan menemukan adanya blok. Nah, ini bahasa Inggris kalau ini. Ya, adanya blok. Sedangkan RAL ini replikasi. Dalam perhitungan nanti kalau blok itu terlihat, tapi kalau RAL tidak terlihat dalam modelnya itu. Nah, kalau misalnya faktorial, ini bisa digunakan misalnya di greenhouse. Kita menanam misalnya ada pot yang diacak oleh kita, ya. Tapi kemudian kita menggunakan seperti kemarin adanya dosis NPK. Ada 3 dosis. 1, 2, 3. Dan kemudian kita melakukan penyiraman atau irigasi. Irigasinya ada yang kalau misalnya ini ada yang sehari, ada yang 2 hari sekali, dan ini ada yang 3 hari sekali. Karena ingin mengetahui sebetulnya tanaman itu nanti tumbuhnya yang terbaik seperti apa. Mungkin kamu tinggal di daerah di mana air sangat terbatas sehingga kamu berharap mungkin 3 hari sekali itu bagus. Tapi kita tidak pernah tahu apa respon daripada tumbuhan tersebut, apakah dengan menggunakan 100, 200, atau 300 NPK. Nah, ini misalnya tanaman yang mau kamu pakai apa? Tomat atau cabai? Itu ya, klasik kita ya, contohnya. Nah, ini misalnya ada tanaman di mana ini diacak, boleh menggunakan misalnya NPK A ini sebagai tanaman ini kemudian A-nya, ini adalah B-nya, ya, faktornya. Ini faktor A dan faktor B. Nah, ini misalnya mendapatkan A2 B1. Artinya bahwa unit eksperimen yang ini mendapatkan berapa ini? A1 100 gram dan A2 200 gram dengan B1, berarti dapat setiap hari. Yang ini bisa saja mendapatkan B1 kemudian dapatnya A3. Artinya apa? Disiram setiap hari tetapi mendapatkan 300 gram dari NPK-nya tersebut. Kamu boleh mengacaknya di sini misalnya A3 B1. Oh, di sini ternyata ketemu lagi A3 tapi dapatnya B2. Di sini tiap sehari sekali, di sini tiap 2 hari sekali. Kamu bisa melakukannya karena kamu menyiramkannya pada masing-masing pot itu dan menambahkan NPK-nya pada masing-masing pot. Masih bisa kamu mengontrolnya. Pertanyaannya, dan ini adalah layout dari faktorial yang diacak. Berarti apa? RAL faktorial. Cuma kondisi seperti ini tidak bisa kita pertahankan kalau kita berada di lapangan. Bagaimana kita mengaturnya kalau itu ada di lapangan? Contoh, kamu mau menanam jagung. Jagung kan nggak mungkin satu-satu kan, pasti dalam satu bedengan, ya. Kamu mendapatkan luas area yang besar sekali misalnya.
Terus kamu melakukan ingin seperti ini kombinasinya. Ini 1 hari, ini kemudian diberikan 200 gram, kemudian di sebelahnya itu bukan 1 hari tapi 3 hari. Yang akan menjadi kesulitan adalah bisakah kita melakukan itu di lapangan, dan itu menyebabkan kesulitan. Karena kenapa? Masa traktor yang baru datang ke sini, ini misalnya ada traktor, aduh traktornya traktor made in Bu Entin ya, ini ada traktor, baru taruh di sini yang 100 gram misalnya, yang di sebelah sini ternyata 300 gram, berarti traktornya tidak bisa lanjut lagi. Mau masuk ke sini ternyata jadi 100 gram lagi, bolak-balik, yang akibatnya penggunaan traktor tersebut tidak memungkinkan dan tidak dari sudut waktu juga akan menghabiskan waktunya. Oleh karena itu, kondisi di lapangan biasanya dirubah apa diubah? Kalau dirubah itu binatang ya, diubah ya. Jadi misalnya ini ada bedengan. Nah, bedengan ini masukkan ke sini, misalnya ada traktor yang berjalan lagi di sini. Wah, traktor model Bu Entin. Yang di attach atau diberikan pupuk yang disiapkan. Nah, pupuk ini disiapkan hanya 100 gram. Atau kalau dalam lapangan bukan 100 gram lagi, biasanya kilogram per hektar ya. Masuk ke sini misalnya 100 kg per hektar, masuk ke sini, masuk, berarti terus semuanya itu ini 100 gram. 100 kilo. Ya ke 100 kilo, nggak kebanyakan ke 10 kilo kah? 10 kg per hektar. Sampai ke sini ternyata bedengan selanjutnya itu pakai 220 kg. Maka ini yang di belakangnya diubah menjadi 20. Dia mulai berjalan ke sini. Berarti yang di sini dapat 10, yang di sini dapat 20. Lanjutannya ternyata dapat 10 lagi, diubah lagi. Jadi di sini pun dapatnya cuma 10. Yang di sini baru dapat 30. Di sini dapat 30. Mana yang kurang coba? Ini sudah 2 kali diulangi, ini sudah 2 kali diulangi, yang ini yaitu yang 20. Berarti yang di sini misalnya 20. Nah, cara seperti ini sebetulnya baru kamu menyebarkan perlakuan A-nya saja. Perlakuan B-nya belum. Dan ini sebagai apa yang kita sebut dengan whole plot. Bahasa Inggris ya. Whole plot. Bukan lubang ya. Lubang ke ini? Bukan ya. Secara keseluruhan, plot secara keseluruhan. Dan kita lihat ternyata penyebaran antara 20, 30, 30, 10, 10 pasti ada variasinya. Jadi di sini ada variasi, di sini ada variasi, di sini ada variasi, di sini ada variasi. Dan ini menyebabkan kalau ada variasi berarti ada siapa? Ada error. Berarti cara penghitungannya kalau sudah seperti ini, yang pertama sebelum masuk ke faktor B, faktor A ini ada error yang berasosiasi dengan penyebaran A-nya tersebut. Ada yang misalnya ini 1 dengan 1 di sini belum tentu sama, atau 1 dengan bahkan 1 dengan 3, apalagi misalnya dengan 20. Jadi kemungkinan error itu terjadi akibatnya dalam split plot ini ya, split plot. Yang pertama kamu perhatikan adalah penyebaran dari perlakuan A. Lalu kemudian ada error A, yaitu error yang berasosiasi dengan whole plot tersebut. Ini ada bedanya, nanti kita lihat nanti modelnya seperti apa ya. Baru kemudian kamu mempunyai B. B-nya di mana? Padahal tadi kan kita baru bicara A. Nah, kembali ke gambar yang semula di sini. Oke. Gambar yang tadinya ini cuma 10, sekarang di split. Tadi kalau misalnya B-nya itu ada 3, maka ini di split. Makanya dibilang split plot, plot yang di split. Yang ini misalnya dapat B1, yang ini dapat B2, di sini B3.
Ini kemudian juga sama. Oh, ternyata yang berikutnya juga dapat 20. Ini juga di split. Tetapi splitnya belum tentu sama dengan ini. Bisa jadi di sini adalah B3, B1, dan ini adalah B2. Demikian pula yang lainnya. Nah, kalau sudah demikian, maka penghitungannya kita dapat B. Ya, B. Tapi kemudian berarti ada interaksi dengan A. Jadi adanya interaksi dengan AB. Nah, kalau kita lihat AB itu berarti kita lihat di sini. A-nya kan di sini nih. Di sini ada B-nya. Berarti kalau setiap plot ini mempunyai interaksi, misalnya ini apa? 10 kg dengan B berapa? Dengan 10 kg dengan ini. Jadi kalau kita gambarkan, sebetulnya ini misalnya ada A1, kita ngacak ya, A3 dan A2. Kemudian B-nya ini berarti A1-nya itu semuanya ke bawah, B-nya baru diacak. Ini bisa B1, bisa B3, bisa B2. Berarti di sini adalah A1, A1, A1. Ingat waktu apa itu? Traktor yang kita bawa nggak mungkin dia berpindah-pindah. Makanya dalam satu layout itu seperti ini. Yang A3 berarti di sini ada misalnya B2. Sini misalnya ketemu B3 lagi. Di sini ada B1, tetapi di sini adalah A3, ya. Jadi yang kalau kamu perhatikan benar-benar, yang dirandomisasi yang mana, Bu? Yang diacak. Kalau dilihat kan memang sepertinya B ya. Kan di sini A-nya sama kan? Sininya juga A-nya sama. Demikian pula di sini itu ada A2, A2, A2. Di sini misalnya ngacak B3, sini B1, di sini B2. Kalau dilihat di sini juga sama. Tapi kalau kamu perhatikan, ini A1, ini A3, A2 berurutan tidak? Tidak kan? Jadi dia juga diacak. Ya, ini diacak, tapi kemudian ketika sampai di sini yang diacak adalah yang B-nya. Akibatnya tadi ketika ada kombinasi ini A1, B1, ini kombinasi ini, kombinasi berikutnya. Jadi dihitung setiap kombinasi itu bagaimana. Ya. Nah, di sini baru ketemu adanya error B yang disebabkan karena adanya kombinasi antara satu dengan yang lainnya itu. Jadi ini juga bisa. Ini bisa ada kemungkinan ada variasi, dan itulah yang dijadikan sebagai error B. Kalau error A adalah antara satu bidang ini dengan bidang yang lainnya dari perlakuan A, sedangkan error B ini plot yang kecil-kecil ininya. Jadi kita akan menghitung siapa? Ada A, ada error A, ada B, AB, dan error B. Kira-kira dengan melihat seperti ini, apakah ini rak atau ral? Rak atau ral? Coba, apa yang menjadi indikasinya ketika kita membedakan antara ral dengan rak? Yaitu adanya blok dalam penghitungannya. Di sini ada nggak blok? Nggak ada ya. Berarti kalau tidak ada, ini adalah split plot yang di-arrange secara ral. Kalau kamu dapat di sini ada blok atau rep ditulisnya, maka ini termasuk siapa? Masuk ke dalam rak. Jelas bedanya? Nah, sekarang bagaimana kita menghitungnya? Kamu buka ya handout split plot kamu. Oke, kita buka handout split plotnya. Ini handout split plot, handout yang ketiga ya. Dan kamu bisa melihat ada di halaman pertama ada bedanya antara layout antara faktorial dengan split plot. Apa bedanya? Kamu bisa perhatikan bagaimana keteraturan dan kemudian acaknya di dalam faktorial tersebut. Modelnya bagaimana? Oke, kamu tadi akan sudah mendapatkan ada
blok katanya. Ada A, kemudian ada R, ada B, AB, kemudian error B. Jadi sebetulnya kalau dilihat, ini semua adalah bagian dari modelnya. Modelnya bagaimana? Model dari split plot itu berarti kalau ini rak ya. Kalau rak berarti ini mu, semua punya mu. Kemudian ada siapa? Repnya itu. Kamu mau pakai apa? Jadi misalnya pakai row. Bisa saja. Atau kemudian tambahkan dengan faktorial A itu kamu supaya mudahnya ini misalnya alfa. Ya. Lalu kemudian ada siapa? Error pertama. Jadi di sini ada error A, yaitu yang berasosiasi dengan A tersebut. Lalu ada B. Saya tuliskan di bawahnya ya. Ada B. Nah, B-nya kemudian berkombinasi dengan siapa? Dengan A, alfa dan beta. Lalu baru kemudian ada error B. Nah, error A ini untuk mengetes apakah ada signifikansi akibat dari pengaruh A, sedangkan error B ini untuk mengetes apakah ada pengaruh dari faktor B dan juga kombinasi dari A dan B. Itu bedanya dengan faktorial. Kalau faktorial, masih ingat? Kalau faktorial, Y sama dengan alfa. Mu. Jangan lupa itu mu-nya dulu ya. Mu ditambah alfa, ditambah beta, lalu ada kombinasi alfa dan beta, baru ditambah error. Ada perbedaannya? Di sini ada 2 error. Ya. Sedangkan di sini cuma ada 1 error. Jelas bedanya? Oke, kita masuk ke dalam handout kamu supaya memudahkan kamu untuk mengetracknya. Oke, di dalam handout kamu akan terlihat ini adalah bagaimana kamu menuliskan modelnya ya. Ada Y tambah mu ditambah rho alfa, kemudian error pertama, lalu beta, lalu kombinasi alfa dan beta, baru ditambahkan dengan error kedua. Nah, kamu nanti pelajari apa saja mereka itu ya, ada keterangannya di sini. Sekarang kita melihat bagaimana cara penghitungannya. Nah, kalau sudah penghitungannya banyak rumusnya, jangan khawatir. Selama kamu mengerti, rumus itu hanya sebagai alat aja. Ya, di sini ada koreksi faktor, kemudian ada total sum square SSY, lalu sum square R. Kenapa sum square R dicari? Ini adalah R ini berarti replikasi atau blok. Jadi dicari kalau misalnya kita membuatnya dalam bentuk rak ya. Kemudian sum square A SSA. Jadi ini adalah pengaruh dari faktor A atau whole plot. Oke, ada satu hal yang mau saya beri ini. Kamu perhatikan di sini, kalau di sini ada A, berarti di bawahnya dibagi R and B, atau R ini adalah replikasi, B-nya adalah yang berikutnya. Tapi kalau kamu perhatikan di sini misalnya untuk R ya, kok dibaginya A, B? Karena ini adalah perlakuan. Jadi dalam replikasi itu ada perlakuan A dan perlakuan B, cara penghitungannya itu. Jadi kamu ndak usah mikirkan rumusnya apa. Oh, kalau dibagi A dan B berarti itu adalah sum square dari R-nya itu atau R-nya. Sementara kalau A misalnya di sini adalah R, B. Oke. Terus sampai kamu nanti akan mendapatkan whole plot, sum square. Waduh, banyak sekali Bu. Pusing Bu, tenang. Kita akan menghitungnya dengan contoh yang tersedia. Ya, ini adalah penghitungannya. Saya mau langsung di sini untuk cari ANOVA-nya. Seperti tadi saya jelaskan, kamu ada rep kalau kamu. Aku berhenti dulu.
Udah, Bu. Kita lanjutkan ya dengan ANOVA-nya untuk split plot. Kamu lihat pada handout kamu, di mana kamu bisa melihat ada tabel penulisan dari rep A, kemudian ada error A dan error B. Nah, saya menggunakan tab untuk bisa bantu kamu. Jadi kalau kamu misalnya kamu lihat di dalam handout kamu seperti ini, tapi sekarang saya perjelas agak diperbesar di sini, mudah-mudahan kamu bisa melihatnya ya. Jadi di sini sama saja ada sumbernya, kemudian ada DF-nya, ada SS, ada MS, dan kemudian ada F-test. Dari penjelasan sebelumnya bahwa kita akan mengenal dua error, error A atau error whole plot atau secara keseluruhan, dan juga error split plotnya ya. Nanti kalau kita lihat di sini, misalnya kita perbesar di sini ada rep, kemudian ada A. A ini adalah perlakuan yang pertama ketika kita membuat whole plotnya itu. Di antara itu kemarin itu contohnya adalah dosis NPK yang 100 satu jalur, kemudian yang berikutnya 300 dan selanjutnya 200. Jadi di antara 100, 200, 300 itu timbul variasi yang menyebabkan adanya error. Ya, jadi diambilnya kalau kita ada rep ini berarti ini rak atau ral. Berarti split plot ini menggunakan rak, ya, karena ada repnya itu. Sama dengan kalau kamu kembali lagi ke model rak, pasti ketemu dengan repnya atau blok ya. Nah, di sini ada error dari error yang pertama, kemudian nanti ada perlakuan B-nya. Lalu ada interaksi di mana B itu ada di dalam A-nya tersebut ya. Jadi ada interaksi. Barulah ada error B. Error B ini untuk menguji B dan interaksi A dan B-nya. Sedangkan error A untuk menguji perlakuan A-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah jelas ya, untuk DF-nya itu R dikurangi 1, A dikurangi 1. Lalu penghitungan untuk dapatkan SSR, maksudnya SSR ini adalah sum square dari replikasi atau bloknya. Kalau SSA berarti sum square dari perlakuan A. Nah ini SSE1 itu artinya adalah SS dari error pertama. Dan ini B, SSB, dan kemudian SSAB, yaitu adanya interaksi antara A dan B, lalu ada SS error. Perhatikan di sini untuk pengujian F-testnya. Yang diuji itu ada 3. Yang pertama adalah SSA. Di sini dijadikan MSA. Diuji oleh siapa? Diujinya oleh error A yang pertama itu. Kemudian untuk dapatkan B dan AB-nya diuji oleh error AB. Jadi kalau kamu lihat di dalam handout kamu, ini di sini ya, error yang kedua ini menguji itu, nah seperti ini ya. Sedangkan error yang pertama menguji error pertama ini menguji perlakuan A. Jadi makanya kita dapat 3. 1, 2, 3. Sepintas kamu juga sama kan? Seperti perlakuan faktorial, tetapi caranya berbeda. Nah, kita lihat contohnya supaya kamu bisa lebih mengetahui apa penggunaannya dalam dunia pendidikan misalnya ya. Nah, kamu lihat di sini dalam handout kamu ada contoh satu penelitian di mana melibatkan sekolah dan juga melibatkan metode serta cara-cara menggunakan kalkulator. Jadi ada seorang yang ingin menguji menggunakan cara penyampaian dengan klasik, TV, dan penggunaan TV dan klasik. Jadi ada 3 metode yang digunakan ya. Nah, 3 metode itu diberlakukannya di 3 sekolah. Jadi dia ambil 3 sekolah, misalnya ada sekolah SMA Muhammadiyah, lalu apalagi kalau yang sama-sama swasta, Islamiyah misalnya, kemudian satu lagi apa ya,
SMA Santun misalnya ya. Tapi ketiga-tiganya sekolah tersebut harus punya kelas paralel untuk 3 kelas. Jadi misalnya di Islamiyah ada kelas 11 3 kelas. Kelas 11 A, B, dan C. Demikian pula di Muhammadiyah dan di di Santun ya. Jadi masing-masing sekolah itu mempunyai 3 apa? 3 sekolah. Bukan 3 kelas ya. Ada 3 sekolah yang digunakan, kemudian di setiap sekolah digunakan setiap 3 kelas. Masing-masing kelas di setiap sekolah itu kemudian diberikan satu dikasih klasik, satunya dikasih TV, cara penyampaiannya maksud saya. Dan kemudian akhirnya ada kombinasi klasik dan TV. Jadi ada 3 metode yang digunakan. Demikian pula di setiap sekolah itu diacak yang mana yang menggunakan TV, mana yang menggunakan klasik, dan kombinasi keduanya itu. Nah, kombinasi keduanya itu bukan berarti seperti yang tadi saya jelaskan di sini ya, A dan B, bukan. Tapi itu merupakan yang A-nya itu ada 3 macam. Jadi jangan kamu memikirkan bahwa klasik dan TV itu masuknya di sini, bukan, tapi di sini ya, dalam kategori yang A-nya tersebut. Nah, dari 3 kelas itu, kemudian masing-masing kelas separuh dibagi untuk mendapatkan kalkulator, separuh lagi tidak menggunakan kalkulator. Supaya melihat apakah kalkulator dengan non-kalkulator itu berpengaruh tidak pada seseorang siswa yang mempelajari matematika. Nah, hasil dari penelitiannya itu kemudian dihitung atau diamati dengan diobservasi dari hasil pembelajaran menggunakan apa? Misalnya ada tes formatif atau tes sumatif. Yang mana? Yang biasanya hanya untuk sesaat ya. Jadi dari data tersebut kita mendapatkan gambaran. Kamu boleh lihat. Oh, kembali lagi ke sini. Bentar ya, ini agak ada sedikit gangguan. Biometri. Ini biometri. Nah, ini. Jadi secara singkat tadi saya jelaskan ada 3 sekolah. Ini ada sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3. Jadi tadi misalnya Muhammadiyah, Islamiyah, dan SMA Santun. Sebagai sekolahnya itu adalah replikasi 1, 2, dan 3. Lalu kemudian ada apa? Ada 3 treatment. Treatmentnya itu adalah klasik, TV dan klasik yang utamanya ya. Dari itu kemudian dari setiap kelas itu dibagi 2, ada yang kalkulator dan ada yang non-kalkulator. Demikian pula di setiap sekolah tersebut. Jelas gambarannya? Jadi sekarang ada berapa kombinasi kalau seperti ini? Berarti 3 kalikan berapa ini? 2, berarti berapa? 6. Tapi diulangi berapa kali? 3 kali ya. Jadi ada ulangan 3 kalinya. Nah, data yang didapatkan tercantum pada tabel berikutnya. Kamu bisa melihat di sini waktu kamu menyebarkan datanya secara acak, tapi pengambilannya kemudian diletakkan seperti ini. Ini adalah rep 1, rep 2, rep 3 ya. Kemudian di sini ada apa? Klasik, kemudian ada TV, dan kombinasi keduanya yaitu metode klasik dan TV. Kenapa ada masing-masing ini? Karena yang ini di klasik ini bagaimana dia menggunakan kalkulator? Ternyata nilainya itu dapat 70 berapa? 72 ya. Kemudian non kalkulator dapat 78. Lalu pada TV ternyata yang kalkulator 61 63. Dan kalau kombinasi keduanya dapat 65 dan 67. Oke. Nah, semuanya sudah dapat, berarti ada berapa? Ada berapa coba?
Di sini ada berapa untuk klasik? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya, semuanya 6. Tetapi untuk kelas di mana di satu sekolah yang menggunakan klasik, hanya klasik saja tanpa melihat kalkulator dan non kalkulatornya, kamu jumlahkan. Dalam tab saya ini berwarna merah, sedangkan dalam tulisan handout kamu mungkin tidak terlihat merah atau ininya ya, karena saya lihat di fotokopian saya itu tidak terlihat merah. Ini ya. Jadi di sini ini adalah jumlah dari kalkulator dengan non kalkulator pada setiap klasik, TV maupun klasik dan TV. Jadi itu setiap metodenya ada. Nah, kenapa? Karena nanti ada penghitungannya. Ya, oleh karena itu kamu membuatnya sedemikian rupa. Tambahkan di sini kalau kamu memperhatikan ada total rep. Jadi misalnya rep pertama, ini rep pertama misalnya sekolah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah ternyata jumlah totalnya adalah 406. Itu adalah penambahan dari, boleh kamu menambahkan satu per satu ya, hasilnya 406, atau kamu tambahkan 150 tambah 124 tambah 132. Demikian juga yang lainnya kamu tambahkan. Nah, hasilnya ini yang di bawah ini adalah siapa? Grand total. Jangan lupa kalau sudah dijumlahkan semuanya itu berarti grand total, jumlah secara keseluruhannya. Yang di bawah ini kamu lihat ada total metode A. Nah, metode A itu maksudnya apa? Metode dalam klasik, TV dan klasik dan TV. Ini juga dijumlahkan, hasilnya 469, 368 dan 407. Semua ada kegunaannya karena nanti akan digunakan pada saat kita menghitung sum square. Jadi kita bisa mendapatkan jumlah yang kita inginkan. Setelah itu, kamu membuat tabel kedua. Itu tabel secara keseluruhan. Nah, tabel kedua ini ingin mengetahui tentang klasik dan non klasiknya. Berarti itu adalah ketika masuk ke dalam faktor B. Ya, ingat di ANOVA-nya tadi ada faktor B. B-nya itu adalah kalkulator dan non kalkulator. Hanya ada 2 level. Di sini kita lihat pada saat kalkulator tidak kelihatan lagi rep 1, 2, 3, 4, 5, atau tadi kita punya berapa? 3 rep, 3 sekolah ya. Sini hanya kelihatan klasik dengan kalkulator. Berarti di sini ada isinya berapa sebetulnya. Nah, klasiknya ini kalau kamu memperhatikan di dalam tabel sebelumnya, berarti klasik yang pertama ditambahkan klasik yang kedua ditambahkan klasik yang ketiga. Ujung-ujungnya kamu dapat 227. Demikian pula non komputer. Kalkulator. Saya karena melihat C jadinya seolah komputer, padahal itu kalkulator ya. Jadi kamu demikian dapatnya. Total B-nya seperti apa? Kamu dapat juga. Oke. Sudah sampai sini. Nah, mulailah masuk ke dalam penghitungannya. Di sini tergambar bahwa ANOVA yang kamu lakukan, dalam hal ini split plot, bisa digunakan dalam dunia pendidikan. Tidak hanya dalam sains, tapi juga pendidikan bisa menggunakannya. Oke, ini adalah cara penghitungannya. Seperti biasa, kamu menghitung siapa? C-nya atau correction factor. Correction factornya itu berarti siapa? Jumlah totalnya, grand totalnya, dibagi dengan, ini dikuadratkan, dibagi oleh siapa? Oke, 3-nya dari mana coba? 3-nya dapat dari mana? 3-nya adalah 3 rep, kemudian dapat 3 A-nya itu tadi klasik, kemudian apa lagi? Klasik, tambah lagi TV, tambah lagi klasik dan TV. Dan 2 itu adalah yang pakai kalkulator atau tidak pakai kalkulator. Jadi RAB ya, jumlah totalnya. Nah, berarti kita melihat ada SSR. Kalau SSR kamu cari berarti yang ada jumlah total repnya itu. Ini kan, misalnya di atas, kamu lihat tabelnya.
Ada total rep? Ini ada total rep, ada 406, ada 436, dan ada 402. Kamu masukkan di sini untuk SSR-nya itu. Ya, dikuadratkan, tapi jangan lupa kamu membaginya. Siapa pembaginya? Kenapa dapat 6? Karena masing-masing mempunyai apa? Ada A-nya dan ada B-nya. A-nya itu ada 3, B-nya ada 2. Jadi, satu rep itu mengandung 6. Ya, jadi akhirnya dibagi 6, kemudian dikurangi C atau correction factor. Dapatlah dia 115,11. Kamu juga melihat SSA, berarti kamu melihat lagi di atas A-nya berapa? A-nya itu siapa? Metode, ya. Jadi ketika kamu melihat klasik, TV, dan juga siapa? Ini 469, 386, 407. Maka kemudian kamu menuliskannya di sini. Dapat kan? Ada 469, ada 368, 407. Dikuadratkan masing-masing, sum, ingat ya, square, kemudian dibagi 6. 6-nya dari mana? Ada 3 replikasi dan ada 2 B. Ya, jadi ini dibagi R dan B. Sama dibagi C, sehingga kamu mendapatkan adalah sum square dari A-nya tersebut. Nah, SRA atau error pertama dapatnya gimana sekarang? Oke. SRA, kamu lihat ini saya di sini kenapa saya menggunakan tab agar kelihatan. Yang warnanya merah. Jadi kamu lihat kembali di tabel pertama itu. Nah, ini ada 150, 124, 165, dan seterusnya. Itu dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Kemudian kenapa dibagi 2? Karena hanya mengandung kalkulator dan non-kalkulator, makanya dibagi 2, ya, dikurangi C. Jadi dapat error pertama nantinya kalau sudah dapat SRA, ya. Kemudian nanti SSE dan seterusnya, dan kamu lihat tinggal mengikuti apa yang tergambar di dalam handout-nya. Kalau sudah dapat nilai-nilai tersebut, kemudian kamu masukkan dalam tabel ANOVA. Tabel ANOVA-nya itu ada rep, ada A, ada error WP ini whole plot atau plot secara keseluruhan atau error pertama. Dan kemudian kamu dapat B, AB, dan error split plot. Sorry, bukan sub, tapi split plot, ya. Dan ini sudah kamu tinggal masukkan aja. R dikurangin 1 berarti 3, dikurangin 1, repnya ada 3, ya. A-nya adalah 3 metode. Kemudian dapat error WP-nya berarti R dikurangin 1 kalikan A dikurangin 1. Terus demikian kamu akhirnya masukkan penghitungan dari SS-nya itu. Kalau sudah dimasukkan SS-nya, MS-nya tinggal dibagi, SS dibagi DF-nya. Ini lihat misalnya 115 dibagi 2, ya. Jadi dapat berapa? Dapat 57,5. Terus demikian, ya. Sudah dapat demikian, ingat bahwa kita akan menguji 3, yaitu A, kemudian B, dan interaksi A dan B-nya. Yang A berarti ini dibagi oleh error pertama, dapat 72,4271. Kemudian untuk B dan AB ini dibagi oleh error AB-nya. Belum, 3 ada. Nah, kamu perhatikan dalam handout kamu, ya. Di sini, kalau di sini kelihatan jelas secara keseluruhannya, tadi saya memperbesarnya. Ingat di sini, ini adalah hasil dari error yang membagi perlakuan A. Sedangkan ini adalah error B atau error kedua membagi perlakuan B. Dan ini adalah error yang membagi interaksinya. Jadi ada 3 hipotesis yang diujikan di sini, ya.
untuk mendapatkannya. Nah, sama dengan yang lainnya, kamu perhatikan di dalam tabel F-nya. Sekiranya angka-angka ini jauh lebih besar daripada angka tabel F, maka dia akan signifikan. Jadi kalau F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka ini pakai bahasa Indonesia, ini pakai bahasa Inggris. Aduh, nggak konsisten ya. Ini berarti signifikan. Oke, berarti kamu berhak untuk menolak null hipotesis. Dengan demikian, kamu sudah dapat menyelesaikan perhitungan menggunakan split plot. Jadi kita sudah belajar RAL, faktorial, dan juga split plot. Ada tugas melalui WA nanti saya sampaikan ya, supaya mengecek bagaimana kamu mengerti atau tidak konsepnya saja dulu. Kalau perhitungannya nanti ada tugas yang lainnya. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan regresi. Oke.